Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan senang sekali pada hari ini kita kembali bertemu, dan dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi. Kita akan memaparkan tentang politik dan strategi nasional yang nantinya akan dipandu oleh saya sendiri dan akan dibawakan oleh teman-teman saya. Ada Enda Ratna, ada Fadil Rahman, dan Bintang Bapak Raffi. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang politik dan strategi nasional. Kita akan membahas tentang apa aja sih pengertian dari politik dan strategi nasional, bagaimana dasar penyusunan politik dan strategi nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyusunan politik dan strategi nasional, serta bagaimana implementasi politik dan strategi nasional. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama tentang pengertian politik dan strategi nasional yang akan disampaikan oleh Enda Ratna Komala. Dipersilakan. Oke, saya akan membahas mengenai pengertian politik dan strategi nasional. Untuk politik sendiri, politik itu pertama kali dikenalkan oleh dua orang filsuf Yunani, yaitu Plato yang dijuluki sebagai bapak filsafat politik, dan juga Aristoteles yang yaitu dijuluki sebagai bapak ilmu politik. Kata politik sendiri itu berasal dari kata polis yang merujuk pada arti negara kota atau masyarakat yang terstruktur. Politik dalam bahasa Indonesia merupakan suatu rangkaian asas, suatu prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang digunakan untuk menuju kepada suatu tujuan tertentu. Nah, kemudian dalam pelaksanaan suatu tujuan itu kan pasti dibutuhkan suatu kebijakan-kebijakan yang mana itu menyangkut pengaturan, pembagian, dan alokasi sumber-sumber daya. Dengan demikian, politik itu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan umum, juga distribusi atau alokasi sumber daya. Itu mungkin pengertian untuk politik. Kemudian kita beralih ke pengertian strategi. Strategi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia yang diartikan sebagai sebagai seni yang mana menyangkut suatu usaha untuk menuju suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian pengertian nasional, kita semua pasti sudah tahu ya, nasional itu adalah sesuatu yang berhubungan dan berkaitan dengan bangsa dan negara. Jadi pengertian politik dan strategi nasional jadi politik dan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin itu untuk pengertian politik dan strategi nasional. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Telah dijelaskan oleh saudari Enda tentang pengertian politik, yaitu membicarakan hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pengertian strategi, yaitu seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan demikian politik nasional diantaranya sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Baik, untuk selanjutnya kita beralih kepada pembahasan dasar penyusunan politik dan strategi nasional serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional yang akan dibawakan oleh saudara Fadil Rahman. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan atas
sini saya akan membacakan dan memaparkan tentang penjelasan yang pertama itu dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional harus disusun berlandaskan pada dasar pemikiran yang abstrak, jelas, dan legal, sehingga akan mencerminkan kepentingan nasional seluruh komponen bangsa Indonesia. Berikut adalah dasar pemikiran dalam penyusunan politik dan strategi nasional, yaitu poin yang pertama. 1. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional, yaitu pokok-pokok pikiran tersebut harus berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketuhanan dan ketahanan nasional. Landasan atau pokok pikiran dalam manajemen nasional ini sangat penting karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konstitusi bangsa Indonesia. Kemudian poin yang kedua yaitu nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia yang tertuang dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai ini akan menjadi pedoman, petunjuk, dan koridor bagi terselenggaranya semua program pembangunan nasional. Terus poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga, mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab dan adiluhur. Kemudian saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional. Dalam proses penyusunan politik dan strategi nasional, perkembangan lingkungan strategis baik skala global, regional, nasional maupun lokal selalu diperhatikan sebagai menurut berikut, yaitu poin-poin yang pertama. 1. Perkembangan global. Dalam perkembangan global, penyusunan politik dan strategi nasional, pemerintahan pasti akan memperhatikan aspek global yang terus berkembang, terutama dalam berkaitan dengan isu hak asasi manusia, demokrasi, globalisasi, pasar bebas, dan masih banyak lagi. Juga pengambilan kebijakan ini akan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis pada skala global, khususnya yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan perdagangan internasional. Perjanjian dan konvensi internasional pun menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan politik dan strategi nasional ini. Contohnya perjanjian multilateral, trilateral, dan bilateral. Terus poin yang kedua yaitu dalam perkembangan regional. Hal-hal ini yang berhubungan dengan lingkungan strategi dalam skala regional pun menjadi pertimbangan, seperti kejahatan transnasional, perbatasan, keamanan regional, dan organisasi regional dalam lingkup ASEAN dan APEC. Politik dan strategi nasional yang disusun harus mampu merespon tantangan-tantangan regional yang nantinya akan dihadapi oleh bangsa Indonesia dan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan regional yang terjadi. Karena Indonesia sendiri termasuk dalam komunitas regional Asia Tenggara yang otomatis memiliki peran untuk ikut mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, sejahtera, dan dinamis. Kemudian poin yang ketiga itu dalam perkembangan nasional. Dalam perkembangan nasional, skala nasional meliputi Astagatra, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Menjadi perhatian yang sangat penting. Perubahan politik dan strategi nasional yang mengalami perubahan dalam masa orde baru ini, yaitu dalam masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi merupakan bukti bahwa perkembangan lingkungan strategi di tingkat nasional sangat berpengaruh. Pada akhir masa orde baru, arus reformasi menggelora menyebabkan perubahan proses politik dan strategi nasional sekarang ini. Perkembangan geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang terjadi di Indonesia sebenarnya termanifestasikan dalam politik dan strategi nasional. Jadi politik dan strategi nasional yang disusun oleh harus mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi pada skala nasional. Kemudian dalam perkembangan lokal yang terakhir, aspek lokal juga menjadi aspek yang sangat berpengaruh, yaitu dalam perkembangan otonomi daerah, desentralisasi, dan nilai-nilai yang kearifan lokal juga menjadi bahan pertimbangan. Politik dan strategi nasional harus mampu mengadaptasi berbagai gejala, fenomena, dan peristiwa yang ada di tingkat lokal sehingga dapat menjadi pedoman atau petunjuk dalam proses penanganannya. Juga harus memperhatikan jati diri masyarakat Indonesia di tingkat lokal dalam menerapkan mekanisme musyawarah mufakat, toleransi tinggi, gotong royong, dan nilai-nilai kemasyarakatan lainnya. Penyusunan politik dan strategi nasional juga merupakan cerminan dinamika masyarakat di tingkat lokal, sehingga harus mampu mengimplementasikan
mengimplementasikan alat kemasyarakatan khususnya tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Sekian materi yang saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan moderator. Ya, baik, saudara Fadil atas pemaparannya sedikit saya ulas kembali. Jadi dasar penyusunan politik dan strategi nasional itu ada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional, nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia yang tertuang dalam proklamasi kemerdekaan, mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat bangsa dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional. Ada perkembangan global, perkembangan regional, perkembangan nasional, dan perkembangan lokal. Baik, dilanjut kepada materi berikutnya, yaitu tentang proses penyusunan politik dan strategi nasional yang akan dibawakan oleh saudara Bintang Muhammad Rafi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang baik dan tanpa menurut awal. Oke. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang akan saya bawakan adalah proses penyusunan politik dan strategi nasional. Pemerintah telah menyusun politik dan strategi nasional dari awal Indonesia merdeka sampai sekarang ini, baik dari masa Orde Lama, Orde Baru, transisi reformasi, dan Orde Reformasi yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Orde Lama. Pada era Orde Lama atau sering dikenal pula dengan sebutan demokrasi terpimpin yang meliputi situasi, kondisi, dan keadaan masyarakat dan negara yang serba tidak memuaskan. Proses penyusunan politik dan strategi nasional dimulai dari pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau yang disingkat Deparnas. Tugas dari Deparnas adalah untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Deparnas disempurnakan dengan penetapan Presiden. Dalam jangka waktu 1 tahun, Deparnas berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional semesta berencana 8 tahun dalam jangka waktu dalam dekade dari tahun 1961 sampai tahun 1969. Pola pembangunan nasional semesta itu disampaikan oleh Deparnas kepada Presiden pada tanggal 13 Agustus 1960. Kemudian rancangan itu diteruskan kepada MPRS untuk mendapat pengesahan. Dalam sidang pertama, MPRS menetapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta berencana 8 tahun 1961 sampai 1969 itu sebagai garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama. Ketetapan MPRS tersebut dikenal dengan nama Haluan Pembangunan Negara Republik Indonesia yang juga merupakan pimpinan bagi setiap pusat perekonomian dan dasar segala pembangunan di tanah air pada waktu itu. Politik dan strategi nasional pada masa ini bertujuan untuk merancang pola pembangunan masyarakat adil dan makmur. Adapun tujuan itu harus dicapai dengan pembangunan nasional semesta dan berencana. Karena pada pembangunan itu harus menggambarkan keinginan seluruh daerah, lapisan, dan golongan semesta. Karena pola tersebut harus meliputi seluruh lapangan hidup bangsa dan negara berencana. Karena tidak mungkin tercapai pelaksanaan masyarakat adil dan makmur sekaligus, akan tetapi dilaksanakan tahap demi tahap. Namun, pola pembangunan nasional semesta berencana yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut tidak berjalan lama karena pada tahun 1965 sampai 1966 terjadi konflik politik dan ketidakstabilan politik yang menyebabkan tumbangnya pemerintahan Orde Lama yang mana saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno yang digantikan dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dan yang kedua, Orde Baru. Pada era Orde Baru atau sering kita kenal dengan sebutan demokrasi Pancasila, penyusunan politik dan strategi nasional didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pasal 3 sebelum diamandemen, di mana MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara yang disingkat GBHN. Wujud nyata politik dan strategi nasional saat itu adalah GBHN yang ditetapkan oleh MPR melalui Kitab
diserahkan kepada Presiden untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. GBHN merupakan program pembangunan nasional segala bidang yang berlangsung terus-menerus dalam rangka mencapai tujuan nasional. GBHN merupakan rencana pembangunan 5 tahunan. Sebagai produk MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang kedaulatan rakyat, pemegang kekuasaan negara yang paling tinggi, GBHN mempunyai kedudukan yang amat penting serta berperan aktif dalam pelaksanaannya sesuai dengan fungsi, bidang, tugas, dan kemampuan masing-masing. Dalam melaksanakan GBHN, Presiden menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau yang disingkat Repelita. Repelita disusun oleh Presiden dengan bantuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan bisa kita singkat Bappenas. Pada masa Orde Baru disusun 7 Repelita. Berdasarkan rancangan pembangunan nasional yang disusun oleh pemerintah, Repelita 1 sampai 5 disebut dengan pola pembangunan jangka panjang atau yang bisa disingkat PJPT pada tahap pertama. Sedangkan Repelita yang ke-6 dan ke-7 merupakan bagian dari pola pembangunan jangka panjang tahap kedua. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah menerapkan PJPT berjangka waktu 25 tahunan, sehingga pemerintah telah melaksanakan 5 kali Repelita. Maka bisa dikatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan PJPT 1. Tetapi dikarenakan terjadi krisis ekonomi yang mengarah pada krisis politik, krisis kepercayaan, dan krisis multidimensional pada tahun 1997 sampai 1998, maka pemerintah Presiden Soeharto jatuh pada tanggal 21 Mei tahun 1998 oleh gelombang reformasi mahasiswa bersama rakyat yang tidak puas dengan program pembangunan nasional yang dijalankan ketika itu. Maka dari itu, akhirnya MPR nomor 2 MPR tahun 1998 tentang GBHN tahun 1998 sampai 2003 dicabut oleh sidang MPR melalui MPR nomor 9 MPR 1998. Dan yang ketiga, transisi reformasi. Pada era transisi reformasi, proses penyusunan politik dan strategi nasional diawali dengan diterbitkannya beberapa ketetapan MPR sebagai respon terhadap berbagai tuntutan reformasi yang sangat keras ketika itu. Ketetapan MPR tersebut memuat: yang pertama, ada pokok-pokok reformasi dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Yang kedua, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, politik ekonomi dan rangka demokrasi ekonomi. Yang keempat, penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Dan yang terakhir, yang kelima, hak asasi manusia. Berkaitan dengan politik dan strategi nasional, MPR pada rapat paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober tahun 1999 menetapkan TAP MPR tentang GBHN tahun 1999-2004. GBHN tersebut memuat arah kebijakan penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara, termasuk lembaga tinggi negara dan seluruh rakyat Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam program pembangunan nasional 5 tahun yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, Propenas diperinci dengan rencana pembangunan tahunan yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Dan yang keempat, ada Orde Reformasi. Pada era reformasi, penyusunan politik dan strategi nasional diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disingkat SPPN, yang menyatakan bahwa yang dimaksud sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang yang berlaku 20 tahunan, jangka menengah yang berlaku 5 tahunan, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah yang sama-sama memiliki rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan. Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup 5 pendekatan dalam perencanaannya, yaitu ada politik, teknoratif, partisipatif, atas bawah, dan bawah atas.
pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah adalah proses penyusunan rencana karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden atau kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepada presiden atau kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan yang menengah. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Ketua Merati atas pemaparannya sudah cukup jelas. Jadi saya akan memberikan ulasan sedikit. Secara garis besarnya, proses penyusunan politik dan strategi nasional itu dibagi dalam ada orde lama, orde baru, transisi reformasi dan juga orde reformasi. Nah, selanjutnya kita akan berpindah kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu implementasi politik dan strategi nasional yang akan dibawakan oleh saudari Endah Ratna Kemal. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berkenaan dengan implementasi politik dan strategi nasional. Ada empat masa. Itu yang pertama orde lama. Pada orde lama ini yaitu 20 tahun pertama setelah kemerdekaan 1965, Indonesia mengalami berbagai ujian yang sangat berat. Meskipun pada saat itu Indonesia sudah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara. Nah, di sini politik dan strategi nasional itu tertuang dalam garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama, yaitu 1961 sampai 1969. Kemudian dalam garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta ini sangat didominasi oleh kebijakan Presiden Soekarno yang anti terhadap Barat dan cenderung ingin bersahabat dengan negara-negara Blok Timur. Pembangunan yang dijalankan juga lebih diarahkan pada pembangunan politik, sehingga sebagian besar program dan kegiatan pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar. Kemudian di orde baru, yang kedua adalah orde baru. Pada orde ini yaitu 1969 sampai 1997, bangsa Indonesia berhasil menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan 5 tahunan. Pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari garis-garis besar haluan negara yang tadi disebutkan, yaitu yang memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan negara. Kemudian di orde baru ini terjadi banyak krisis yang mana menyebabkan tersendatnya pelaksanaan dari GBHN ini. Kemudian yang ketiga yaitu transisi reformasi. Dalam transisi reformasi, Bappenas telah menyelesaikan penyusunan program pembangunan nasional 5 tahun atau Propenas. Penyusunan Propenas merupakan tugas dari Presiden sebagai mandataris MPR untuk menyabarkan garis-garis besar haluan negara. Penyusunan kebijakan dan program dalam Propenas bertitik awal dari tujuan pembangunan nasional, kondisi umum, visi dan misi pembangunan nasional seperti yang diamanatkan oleh GBHN 1999 sampai 2004 sebagai penjabaran dari GBHN. Propenas merupakan rencana program pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahunan. Selama 32 tahun terakhir, rencana program pembangunan nasional 5 tahunan negara kita disusun dalam apa yang disebut dengan repelita. Kemudian dari masa ini atau dari transisi reformasi, kita berpindah ke orde reformasi. Dalam orde reformasi ini dari pemerintah itu banyak belajar dari pengalaman masa lalu yang mana tadi sudah dijabarkan. Maka dari berbagai pengalaman yang didapatkan selama lebih dari 60 tahun itu, pemerintah menyelenggarakan pembangunan nasional secara menyeluruh, bertahap dan berkelanjutan dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, capaian
menonjol yang telah ditorehkan oleh pemerintah melalui politik dan strategi nasional yang tertuang dalam UU SPPN adalah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6%. Angka kemiskinan berhasil diperkecil mencapai 20 juta orang. Mungkin itu implementasi dari politik dan strategi nasional. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, Saudara Enda atas pemaparannya tentang implementasi politik dan strategi nasional yang mana dibahas dalam masa Orde Lama, masa Orde Baru, kemudian transisi reformasi dan juga Orde Reformasi. Nah, demikianlah kiranya pemaparan makalah dari kelompok 13 tentang politik dan strategi nasional. Selanjutnya sebelum kita menutup presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi ini. Politik dan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Politik dan strategi nasional memiliki dasar pemikiran dalam penyusunannya, yaitu pokok-pokok pikiran dalam sistem manajemen nasional, nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, dan mencerminkan jati diri Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional ini. Di antaranya adalah perkembangan global, perkembangan regional, perkembangan nasional, dan perkembangan lokal yang harus diperhatikan oleh masing-masing. Proses penyusunan politik dan strategi nasional di tiap era pemerintahannya memiliki tantangan masing-masing, juga dalam pelaksanaan atau pengimplementasiannya. Terdapat kelebihan dan kekurangan sendiri, tetapi yang harus kita lihat bukanlah dari sisi kurang dan lebihnya saja, melainkan perjuangan pemerintah serta rakyat untuk memajukan dan meraih cita-cita bangsa yang luhur, dan perlu kita lakukan adalah terus berjuang dan bersatu. Demikianlah pemaparan kesimpulan dari saya. Dan berakhirnya pemaparan ini, maka berakhir pula presentasi dari kami. Akhir kata, saya Alvin Nurul selaku moderator bersama kelompok 13 pamit undur diri, dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.